digelar itu. Lo lihat, tapi kita berpikirnya selalu kekuatan TNI, kekuatan Polri. Sekarang kekuatan rakyat yang ada di sana di mana dikerjakan? Apa kerjanya gubernur? Apa kerjanya bupati? Hanya mikirkan posisinya, hanya mikirkan lacinya, hanya memikirkan kursinya. Coba dicek para gubernur, para bupati, ngerti nggak dia apa yang kita sampaikan ini? Kalau ngerti, kepala saya taruh di meja. Coba lihat, gubernur sekarang di Bekasi hanya dikejar-kejar, takut korupsi. Semua wajib tanpa pengecualian, kan wajar tanpa pengecualian. Lihat aja WTP terus. Jadi bekerja ditakut-takuti dengan ancaman korupsi. Memang karakternya berkorupsi, lihat aja. Mana lembaga yang tidak terkena korupsi? Hanyalah. Itulah tadi kembali. Ya, kalau Pak Dio membaca, wah kepemimpinan itu seni. Kalau saya, kan sudah saya bilang, saya berbeda. Ya, saya tidak mau konflik, tapi saya mau melengkapi. Karakter dan kompetensi. Kalau dia sudah punya kompetensi, dia pasti punya seni. Nah, sekarang di Indonesia, bisa nggak memimpin di negara ini dengan persuasif? Nggak bisa. Bangsa Asia punya karakter. Tidak bisa dipimpin dengan persuasif. Ya, harus otoriter. Tapi otoriter yang konstruktif. Bukan otoriter yang destruktif. Ngapain persuasif tapi destruktif yang terjadi? Singapura bukan otoriter. Tanya, Cina bukan otoriter. Jangan coba-coba menyimpang sedikit dari konstitusi, selesai. Itu, I don't believe democracy will bring my people welfare. Itu kata siapa? Lee Kuan Yew. Siapa yang coba hadapi saya dengan tangan besi saya? Mau saya putarkan filmnya. Jadi otoriter itu juga bagus. Tetapi membangun nggak akan bisa dengan cara-cara begini. Nggak bisa. Percaya sama saya. Karena memang kita bangsa Asia, beda dengan Eropa. Kalau mereka seperti Amerika, demokrasilah pusat kekuatannya. Kalau Indonesia tidak, semangat persatuan dan kesatuan, itulah pusat kekuatan kita. Bukan seperti Amerika. Saya udah pernah ceramah di California sana, waktu saya sekolah Lemhanasnya mereka. Saya bilang, demokrasi kalian menghancurkan bangsa kami. Loh, kok bisa begitu, Pak Tobing? Ya itulah buktinya. Karena demokrasi kalian, demokrasi voting. Sementara kami musyawarah untuk mufakat. Kalian robah. Lihat. Kenapa musyawarah mufakat dijadikan voting? Karena mereka merasa mayoritas. Itu saja. Makanya saya bilang pergeseran paradigma membuat kita bergerak ke titik nol. Kesuksesan. Emangnya Orde Baru nggak sukses? Siapa bilang? Oh, mahasiswa ini bisa berontak bukankah hasil pendidikan nasional yang direncanakan oleh Orde Baru. Tetapi itu tadilah, ya, kita mengkudeta Pak Harto. Ya. Nah sekarang beginilah, sudah betulkah kita melaksanakan ideologi Pancasila? Sudah benar nggak? Makanya beberapa budayawan juga ngomong, kapan Pancasila ini diwujudkan? Nggak ada itu Pancasila katanya. Tanya aja Pak Sujiwo Tejo itulah, ribut-ribut BPIP, ribut-ribut HIP. HIP itu apa? Haluan ideologi Pancasila. Kemarin ada BPIP, mau dibikin undang-undang, cobalah. Pancasila aja mau dibikin undang-undang, padahal sudah cukup itu di mana? Di pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Cuman bagaimana mengimplementasikan. Nanti kita akan sampai ke sana. Ya, tapi tolong dibantu saya karena data tidak bisa saya cari sendiri. Sekarang saya tanya, ya. Sudahkah kita memajukan kesejahteraan umum? Ya, kenapa di situ memajukan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan rakyat? Kenapa mencerdaskan kehidupan bangsa? Kehidupan bangsa yang dicerdaskan. Nah, harusnya kita tanya, why? Nah sekarang pertanyaannya, kita yang di apa ini? Kalau apa Abdul Somad bilang apa? Waduh, di salib itu ada jinnya.
Terus kita menjawabnya bagaimana? Harusnya kita tanya sama dia, kenapa Tuhan Yesus disalib ketika kerajaan Roma yang berkuasa di dunia? Kenapa tidak zamannya Babilonia? Karena salib itu adalah apa? Simbol terkutuk. Tuhan mau terkutuk menggantikan kita yang berdosa. Itu bodohnya si Ustaz Somad. Lihat aja sebentar lagi juga game juga dia karena menghujat Roh Kudus. Bentar lagi Kita itu, bentar lagi. Nggak perlu kita maki-maki dia. Tuhan kan yang mengatakan berdosa kepada Bapa di surga, kepada Putra masih bisa diampuni. Kalau menghujat Roh Kudus tak ada ampunnya. Apa itu ada diajarkan? Nggak ada diajarkan bagi mereka. Saya juga kaget kok sampai sekarang. Yang namanya kita menghujat Roh Kudus itu seperti apa sih? Ya, apakah dosa saya selama ini menghujat Roh Kudus? Kalau saya bunuh orang, kalau saya maki orang, saya juga belum tahu itu karena saya bukan sekolah teologi, tapi saya mau belajar di sini. Makanya saya bilang kita di sini proses belajar dan mengajar. Silakan saya diajarin juga nggak apa-apa. Ya, karena saya selalu mencari ilmu di mana saja. Kalau perlu di tong sampah. Makanya saya dapat itu buku yang kemarin saya tayangkan ke Pak Paul, ya. Itu saya ambil di tong sampah. Ya, ini buku bagus sekali ini saya pikir. Lembaran negara, BPUPKI lagi, waduh. Karena saya nggak pernah diajarkan itu. Makanya saya ketemukan kata-kata Tuhan diganti dengan Allah. Saya pelajari lagi semua undang-undang yang dibuat tidak pernah atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Tuhan. Buka aja lah. Saking telitinya, kita harus meneliti semua ini. Makanya cari dululah ya nilai-nilai Pancasila yang sudah hilang itu dan kebenarannya. Kalau tidak, negara ini akan hancur dan pecah berkeping-keping. Saya udah mikir ini, gimana saya menjual rumah, saya kembali ke kampung ini. Kalau di kampung sana saya siapa yang berani ganggu? Ya kan? Karena memang kita tidak punya spirit lagi, spirit kepemimpinan yang punya semangat kepemimpinan dan kepemimpinan yang bersemangat. Tapi semangat apa? Semangat juang. Ya, fighting spirit. Ya, daya laksana, juang, daya laksana nasional. Berdasarkan apa? Ideologi Pancasila, bukan berdasarkan ideologi khilafah. Tapi percayalah, kesaktian Pancasila sudah diuji berkali-kali. Kita buktikan apakah kesaktian nilai-nilai Pancasila itu ciptaan dan karunia Tuhan. Silahkan bantah itu, silahkan kalian hujat. Kalau nggak menggelepor sendiri nanti, lihat sajalah. Ya, saya percaya bukan negara kita saja yang berpancasila. Ini belum kita sebarkan dalam bahasa Inggris ini. Kalau kita sebarkan dalam bahasa Inggris, bagaimana negara-negara lain juga terbelanga. Oh begitu tuh Pancasilanya Indonesia. Ya, inilah cara kita. Makanya sekarang Pak Dio Tambunan, kita punya alat yang canggih. Apa? Media. Dulu informasi itu hanya pelengkap, komplimen. Kalau sekarang tidak, informasi ini merupakan apa? Alutsista, senjata sekarang. Kalau Pak Paul berteriak-teriak di sana, dia bukan melewat Zoom ini. Ini senjata nggak dia? Orang-orang dunia pun geger nanti semua ini. Gara-gara dia sendiri. Ya, ini, cobalah kita berteriaklah. Kenapa nggak berteriak? Kok cuma Papua yang berteriak? Sulawesi mana kok nggak berteriak? Batak mana itu? Batak-Batak itu kenapa nggak berteriak? NTT kenapa nggak berteriak? Khilafah udah merajalela. Ini harus diputus. Kan sudah saya bilang, mereka udah seperti gurita, oktopus. Cobalah. Nanti lama-lama jadi apa? Jadi dinosaurus. Tapi percaya, semakin besar. Kalau makanannya tidak ada, mati sendiri dia. Makanya harus dipotong itu semua dari mana sumber-sumbernya. Saya lagi mencari tahu bagaimana Turki sebenarnya yang membantu mereka. Dari mana jalurnya ini? Ya, ini kan sudah saya katakan kemarin apa? Transnasional ideologi khilafah. Mati-matian mereka. Makanya jangan heran kalau GKI Jasmine tidak bisa dibangun di Bogor karena dia gereja yang dibangun di situ akan apa? Akan menjadi apa? Informasi.
ya garis depan, kan itu yang dia pikirkan. Karena kita ini beradu strategi khilafah sama strategi nasional. Nanti saya sampaikan ya. Saya kirim ke Pak Paul. Kita belum sampai ke sana. How-nya itu belum, Pak. Baru kita bicara what-nya. Ya, apa what? What itu apa? Ya, oke lah. Saya kira bisa menjawab dulu ya. Mungkin ada pertanyaan lain Pak Paul yang belum saya jawab. Kalau masalah buku ya gimana ya? Saya baru bikin PowerPoint. Ya, nantilah kita pikirkan. Oh, tadi Pak Jenderal mau jawab saya tapi potong tuh. Iya, ya. Oh ya, Susu Kuda terus Pak Hendro Firleso masuk ya. Pak Paul. Ya. Nggak, tadi Pak Jenderal kan mau nanggapin. Ya. Untuk Susu Kuda gini-gini, tapi kan kepotong tadi. Jadi saya jadi penasaran jawaban Pak Jenderal apa gitu tadi. Oke. Sekarang gini. Tadi dari Susu Kuda apa ya? Saya lupa tadi. IQ. Ya, IQ 80. Ya, salah siapa? Yang membuat IQ kita gizinya nggak benar. Ya kan? Ya, gizi kan itu IQ kan tergantung daripada gizi. Cuman saya mau beritahu ya. Ya, kalau masih ada gadis-gadis ini. Saya juga nggak tahu dulu. Ya, tetapi nenek saya yang beritahu. Ketika kau di kandungan ibumu, tidak ada hari tanpa doa. Kau dikandung ibumu. Makanya anak buah saya, kowat-kowat, PNS yang lagi hamil, kamu saya pesan ya, tiap malam kau berdoa. Tiap malam kau berdoa untuk anakmu yang di kandungan. Karena anak itu masih suci. Itu aja pesan saya. Jadi kalau kita sekarang, ya IQ jelek. Ya, terus kita masih banyak yang stunting. Kemarin kalau nggak salah, kita baca statistik, katanya stunting kita masih di bawah passing grade. Belum melewati. Cobalah. Ini kesalahan siapa? Kesalahan siapa coba? Ya, kesalahan siapa? Untuk Susu Kuda, apa yang belum saya jawab ya? Karena terlalu banyak ini saya harus jawab. Ini kayak jadi, apa tadi yang belum saya jawab, Pak Susu Kuda? Oh, sebenarnya saya sih tadi, ya apa Pak Paul? Lanjut, yang satunya IQ apa? Tadi kan IQ, masalah IQ Oh iya, sama... sebenarnya minta tanggapan Pak Paul dan Pak Jenderal yang mengenai itu, yang misalnya 75 orang di KPK itu yang tidak lulus. Oh ya. Sorry, saya udah nangkap sekarang.